Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fitri Handari, mahasiswa Ekonomi Islam angkatan 2018 Universitas Jambi. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas materi tentang akad ijaroh. Pengertian akad ijaroh. Al-ijaroh berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti. Dari sebab itu, as-sawab atau pahala dinamai ajru atau upah. Menurut pengertian syara', al-ijarah ialah urusan sewa-menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya dapat diserah terimakan, boleh dengan ganti atau upah yang telah diketahui. Seperti halnya barang itu harus bermanfaat, misalkan rumah untuk ditempati dan mobil untuk dinaiki. Pemilik yang menyewakan manfaat disebut muajir atau orang yang menyewakan. Pihak lain yang memberikan sewa disebut mustajir atau orang yang menyewa. Dan sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut dengan ma'jur atau sewaan, sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut dengan ajron atau ujrah atau upah. Selanjutnya jenis-jenis akad ijarah. Yang pertama adanya ijarah ala al-manfi, yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat atau benda, seperti contoh menyewakan mobil atau kendaraan, menyewakan rumah dan lain sebagainya. Yang perlu diperintahkan adalah tidak boleh menjadikan objek sebagai tempat yang manfaatnya dilarang oleh syara'. Jenis akad ijarah yang kedua yaitu ala al-amal ijarah, yaitu ijarah yang objek akadnya adalah jasa atau pekerjaan. Contohnya adalah penjahit atau jasa insinyur dalam pembangunan dan lain sebagainya. Dan tentunya manfaat yang diberikan tidak keluar atau dilarang oleh syara'. Dasar syariah akad ijarah. Yang pertama, dalam Al-Quran, dalam potongan Quran surah At-Tolak ayat 6 yang berbunyi, yang artinya jika mereka menyusukan atau anak-anakmu untukmu, maka berikanlah mereka upahnya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar yang berbunyi, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Lalu dasar syariah yang ketiga dari ijma, yaitu umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya perlakuan akuntansi PSAK 107 pada akad ijarah. Pada yang pertama, akuntansi untuk pemberi sewa atau dinamakan dengan mu'jir. 1. Biaya perolehan. Untuk objek ijarah, baik aset berwujud maupun tidak berwujud, diakui sebagai objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Yang kedua, penyusutan. Jika aset ijarah tersebut dapat disusutkan atau diamortisasi, maka penyusutan atau amortisasinya diperlukan sama untuk aset sejenis selama umur manfaatnya. 3. Pendapatan sewa diakui pada saat manfaat atas aset setelah diserahkan kepada penyewa pada akhir pelaporan. Jika manfaat telah diserahkan tapi perusahaan belum menerima uang, maka akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa dan diukur secara besar yang dapat direalisasikan. Yang keempat, biaya perbaikan objek ijarah adalah tanggungan pemilik, tapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. 5. Perpindahan kepemilikan objek. 6. Penyajian. Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya. Yang ketujuh, pengungkapan. Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah. Selanjutnya, akuntansi untuk penyewa atau mustajir. Yang pertama, beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Yang kedua, pemeliharaan objek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggung penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Yang ketiga, perpindahan kepemilikan. 4. Jika suatu entitas atau penyewa menyewakan kembali aset ijarah lebih lanjut pada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa, maka ia harus menetapkan perlakuan akuntansi untuk pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK ini. Yang kelima, pengungkapan. Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah. Selanjutnya, ilustrasi kasus akad ijarah. Si A ingin mencari rumah kontrakan dengan alasan ingin bekerja di kota Jakarta dengan biaya 20 juta per tahun di daerah Pondok Indah. Lalu si A bertemu dengan si B yang merupakan pemilik rumah yang akan disewakan serta melihat kondisi rumah secara detail dari si B tersebut.
Setelah itu, si A sudah yakin bahwa isi dari rumah si B itu bagus dan menarik. Si B pun melakukan kesepakatan kepada si A serta meyakinkannya, dan si A menerima kesepakatan itu untuk menyetujui bahwa si A akan mengontrak rumah itu sekaligus rumahnya si B. Si A mendapatkan manfaat yaitu dengan menempati rumah tersebut dan memanfaatkan semua isi rumah yang ada, sedangkan si B juga mendapatkan manfaat dengan menerima bayaran dari si A bahwa selama 1 tahun si A tinggal di rumah yang disewakannya. Nah, baiklah teman-teman, itu materi akad ijarah dari saya. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah maupun materi yang salah, saya mohon maaf. Baik, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.